Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian masih diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, hari ini Ibu akan memasuki bab 3, yaitu mengenai tentang pengujian produk barang atau jasa. Apa sih pengujian produk barang atau jasa ini? Nah, sebelum kita lebih mendalam membahas pengujian produk barang atau jasa, kita harus mengetahui pengertian pengujian produk, yaitu bagian dari aspek pengembangan produk. Jadi, pengujian produk ini aspek dari pengembangan produk itu sendiri. Nah, pengujian produk dapat berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen itu sendiri. Itu fungsi dari pengujian produk. Nah, setelah kita mengetahui fungsinya, apa sih tujuan pengujian produk itu sendiri? Nah, kita akan membahas tentang tujuan dari pengujian produk. Itu ada 5. Yang pertama, memastikan bahwa persyaratan spesifikasi. Yang kedua, memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur semestinya. Yang ketiga, ada alat demonstrasi produk. Yang keempat, menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. Dan yang terakhir ada menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Itu tujuan dari pengujian produk. Nah, setelah kita mengetahui tujuan, kita mengetahui keuntungan dan kerugian pengujian produk itu sendiri. Nah, keuntungannya itu ada 4. Yang pertama, mencoba strategi pemasaran. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Yang ketiga, sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Yang keempat, membantu produsen mencermati kesalahan. Itu keuntungan dari pengujian produk. Setelah kita mengetahui keuntungan, selanjutnya kita ke kerugian. Di kerugian pengujian produk ini ada 2. Kerugian pertama itu pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Itu kerugian yang pertama. Yang kedua, permasalahan dalam penerapan pengujian produk. Itulah kerugian dari pengujian produk. Nah, selanjutnya kita ke pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk barang dan jasa. Itu ada 2. Pihak-pihaknya. Yang pertama, ada pihak dari pemerintah. Nah, apa sih peran dari pemerintah ini? Yaitu untuk menetapkan hukum yang menyatakan kewajiban produsen untuk menjelaskan dan menjamin keamanan produknya. Jadi peran pemerintah ini untuk menetapkan hukum terhadap keamanan produk dari produsen. Nah, ada pihak yang kedua, yaitu dari perusahaan. Apa sih peran dari perusahaan itu sendiri? Nah, perannya itu adalah untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, selanjutnya kita ke konsep benchmarking pada pengujian produk. Nah, apa sih benchmarking ini? Benchmarking adalah tindakan pengujian dengan cara menjalankan beberapa program, kumpulan program, atau operasi lain yang bertujuan untuk mengetahui informasi dari produk yang dibuat. Nah, di benchmarking ini terdapat 6 langkah dalam proses benchmarking. Yang pertama, menentukan apa yang akan di-benchmark. Yang kedua, menentukan apa yang akan diukur. Yang ketiga, menentukan kepada siapa akan dilakukan benchmark. Yang keempat, pengumpulan data atau kunjungan.
Yang kelima, analisa data. Dan yang terakhir ada merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Nah, selanjutnya ada pengujian ketahanan produk. Ketahanan produk itu sendiri apa sih pengertiannya? Nah, ketahanan produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan kegiatan seperti yang diinginkan oleh konsumen tanpa kegagalan dan sesuai dengan batas performa suatu produk. Hal yang berkaitan dengan pengujian ketahanan produk itu ada 4. Nah, yang pertama, pengujian atas persyaratan dan batasan produk. Yang kedua, deskripsi material, komponen, dan proses manufaktur. Yang ketiga, pengujian performa. Dan yang terakhir ada penilaian ketahanan. Itulah materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.